Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini bersama-sama dengan saya, Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 48. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau di tengah-tengah segala kesibukan kami punya kerinduan untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam belajar dari firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dan mendalami bagian kami sebagai umat Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang boleh kami baca dan kami dengar, boleh menjadi kekuatan kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Bacaan kita hari ini adalah bagian dari kisah pertobatan keluarga Cornelius yang diawali dari karya Roh Kudus atas Cornelius dan dilanjutkan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus kepada Cornelius, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ini berarti bahwa karya keselamatan Allah dimulai dari inisiatif Allah yang menyapa Cornelius terlebih dahulu. Bahkan sebelum Petrus bersedia bergerak menjangkau orang-orang non-Yahudi. Ini berarti bahwa karya pelayanan Petrus sesungguhnya hanya sebuah respon Petrus pada kehendak Tuhan yang ingin menjangkau Cornelius, keluarganya dan sahabat-sahabatnya itu. Bukan keinginan atau ambisi Petrus untuk melakukan pemberitaan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan. Tuhanlah yang berkarya lebih dahulu dalam diri Cornelius dan juga menuntun Petrus untuk menanggapi atau merespon panggilan Cornelius itu melalui penglihatan. Melalui hikmat Tuhan, Petrus dimampukan untuk melihat karya Roh Kudus dalam diri Cornelius, sanak saudaranya dan sahabat-sahabat Cornelius. Sehingga Petrus berani mengambil keputusan yang melampaui batas-batas kesukuan dan kebangsaan, yaitu dengan membaptiskan Cornelius dan semua yang hadir di situ. Hari-hari ini, saudara, ada tidak sedikit orang yang menghidupi pelayanannya dengan pikiran, pendapat, ambisi pribadi sebagai agenda utamanya. Padahal karya keselamatan diberitakan dari sejak semula sebagai karya agung Allah yang dikerjakan oleh Allah secara pribadi. Dan karena kemurahan Allah sajalah baru kemudian umat dilibatkan dalam karya agung ini. Dan sebagai umat Tuhan di masa kini kita belajar dari kisah para rasul ini. Bahwa sesungguhnya yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah mengasah kepekaan hati kita akan panggilan Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah dengan melakukan apa yang menjadi bagiannya masing-masing. Yaitu pekerjaan baik yang disediakan Allah bagi setiap kita. Setiap orang bisa jadi memiliki peranan yang berbeda-beda dalam pelayanan. Tetapi sekalipun demikian, haruslah tetap disadari bahwa semua memiliki panggilan yang sama. Yaitu menjadi umat Allah yang membawa karya keselamatan Allah dalam tingkah laku kehidupannya. Baik dalam perkataan maupun di dalam setiap perbuatan. Selamat berkarya bersama dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan
menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan apabila kami boleh diingatkan bahwa apa yang kami lakukan dalam kehidupan gereja Tuhan semata-mata sesungguhnya adalah respon kami terhadap karya Allah yang agung. Di mana Engkau ya Tuhan telah mempersiapkan perbuatan atau karya-karya baik untuk kami kerjakan. Karena itu beri kami kepekaan ya Tuhan, supaya di dalam setiap langkah kehidupan kami merupakan pelayanan kami atas kehendak Tuhan. Yaitu memberitakan Kristus dengan seluruh kehidupan kami, baik kata-kata maupun perbuatan-perbuatan kami. Dan kami percaya Engkau yang memulai karya ini, kami meresponnya, dan segala sesuatu biarlah kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.